135, maka tabungan 15.000. Oke. Nah, ini adalah MPC dan MPS-nya. Oke, sampai situ jelas nggak? Coba dipahami dulu. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian 2 ya. Bagian untuk konsumsi dan investasi ini. Itu tadi bagian pertama ya. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan ini berkaitan dengan pendapatan. Nah, sekarang kita akan coba lihat investasi. Nah, yang dimaksud dengan investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal oleh perusahaan untuk beli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Jadi artinya perusahaan kayak semacam gini, kalau dibilang ya seringnya tanam modal tuh artinya berinvestasi. Nah, kegiatan investasi dapat berupa 1. Pembelian barang modal, 2. Pengeluaran masyarakat, 3. Persediaan barang perusahaan. Nah, lalu kalau fungsi investasi, hubungan antara tingkat investasi dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, apa sih fungsi investasi? 1. Pendapatan. Ya, 2. Pengharapan atau ramalan mengenai masa depan. Jadi kalau misalnya gini, oh ada harapan gitu ya, di masa depan itu investasinya akan bagus, akan kembali modal. Nah, ini akan berpengaruh kepada investasi. Terus tingkat bunga.
Kalau tingkat bunganya turun, itu akan mempengaruhi investasi. Dia lebih baik senang investasi daripada ditaruh di bank tingkat bunganya rendah. Yang ketiga, perubahan dan perkembangan teknologi. Nah, kalau ada perubahan dan perkembangan teknologi baru, maka itu akan mendorong adanya investasi baru. Lalu stok barang modal yang dimiliki. Nah, jadi kalau ada stok barang, itu juga akan menambah investasi. Nah, bagaimana dengan pajak? Nah, pajak juga harus disesuaikan. Kalau terlalu tinggi pajaknya, orang juga malas investasi. Ya, jadi harus seimbang. Lalu ada biaya pengadaan, pemeliharaan, operasi ini lebih arahnya untuk operasional dari perusahaan. Oke, sampai situ jelas? Oke, yang baru datang nggak apa-apa, silahkan gabung ya. Nah, sekarang kita lihat. Pendapatan adalah faktor dominan dalam menentukan tingkat investasi. Pengusaha yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi biasanya terdorong untuk melakukan kegiatan investasi. Hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan bisa dinotasikan sebagai berikut. I adalah jumlah pengeluaran investasi dalam masyarakat, sama dengan I0 adalah jumlah pengeluaran investasi pada tingkat pendapatan nasional sebesar 0. Lalu A disebut MPI, margin propensity to invest. Tadi masih ingat kalau yang konsumsi MPC. Nah, yang ini MPI, margin propensity to invest. Kalau tadi margin propensity to consume. Oke, silahkan. Nah, atau hasrat investasi marginal, yaitu perbandingan antara perubahan investasi dan perubahan pendapatan. Nah, jadi kalau secara matematis MPI sama dengan perubahan saving dibagi dengan perubahan pendapatan. Oke. Sampai situ. Dan Y adalah pendapatan nasional. Oke, tolong dikoreksi, ini ternyata bukan saving ya, tapi perubahan investasi, MPI ya. Perubahan investasi dibandingkan dengan perubahan pendapatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Diketahui persamaan fungsi investasi I sama dengan 40 ditambah 0,05Y, maka persamaan tersebut dapat dibuat tabel hubungan investasi dengan pendapatan. Ya. Nah, kita lihat di sini pendapatan dalam ribuan. Ada yang 100, 200, 300, 400, 500. Nah, ini investasi. Jadi ketika pendapatan 100, investasi 45. Ketika pendapatan 200, investasi 50. Ketika pendapatan 300, investasi 550. Ketika pendapatan 400, investasi 60. Nah, ketika pendapatan 500, investasinya 65. Nah, lalu kalau digambarkan adalah seperti ini. Ya. Jadi ketika investasinya ketika pendapatan 100, investasi 45. Ketika pendapatan 200, investasinya 50. Ketika pendapatannya 300,
investasi 550. Nah, jadi ini terjadi ada gambar yang ini, investasi dorongan. Dorongan karena adanya perubahan pendapatan. Sedangkan kalau investasi otonom itu jumlahnya terus tetap sesuai dengan yang pertama nih. Ya, pada saat pendapatan di awal. Investasi 45 itu disebut investasi otonom. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan untuk gambar? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih dimaksud dengan investasi otonom atau dorongan. Nah, sekarang kita lihat otonom adalah investasi yang tidak dipengaruhi dengan perubahan pendapatan nasional atau tingkat bunga. Sedangkan kalau investasi dorongan adalah investasi yang didorong oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kalau tingkat bunga yang diperoleh lebih besar daripada keuntungan, maka mengadakan investasi pengusaha akan menabungkan menabungkan uangnya. Jadi maksudnya gini, kalau tingkat bunga di bank atau misalnya di lembaga-lembaga keuangan lebih tinggi, itu akan mengurangi hasrat pengusaha untuk berinvestasi. Jadi mereka lebih baik menyimpan uangnya di bank daripada mereka mengusahakan atau berinvestasi atau misalnya bikin pabrik lah, bikin usaha lah gitu ya. Kalau tingkat bunga di bank itu banyak atau besar. Tapi kalau misalnya tingkat bunga di banknya kecil, lebih baik. Nah, ini barulah mereka kayaknya punya semangat untuk ya lebih baik saya investasi, lebih baik saya bikin pabrik, lebih baik saya buka toko, misalnya gitu. Ya. Jadi berpengaruh dari bunga. Jadi kalau bunga semakin turun, maka investasinya akan semakin naik. Gitu. Ya, jadi ini arti dari si gambarnya. Oke, sekarang bagaimana menghitung keseimbangan pendapatan nasional? Nah, keseimbangan pendapatan nasional adalah tingkat pendapatan yang setiap ada gangguan akan bergerak menuju ke tingkat keseimbangan baru. Ya. Sekali lagi, keseimbangan pendapatan nasional adalah suatu tingkat pendapatan nasional. Setiap ada gangguan akan bergerak menuju keseimbangan yang baru. Seperti apa nih bentuknya? Oke, kita lihat. Ya, betul. Lebih baik simpan di bank kalau banyak bunganya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dari segi konsumen yang membelanjakan pendapatan dikeluarkan untuk beli barang konsumsi, sisanya untuk ditabung.
yang dinotasikan dengan Y sama dengan C plus S. Nah, adapun dari segi